Kota Parepare, Sulawesi Selatan dikenal dengan sebutan Kota Habibie. Tentu saja karena Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie lahir di kota ini. Kota yang memiliki luas wilayah 99,33 km ini menjadi sentra perekonomian di wilayah Ajata Pareng yang meliputi Kabupaten Endrekang, Sidendren Rapang, Pinrang, dan Baru. Hal ini tentu dikarenakan fasilitas dan infrastruktur yang terus dibangun pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus memastikan pembangunan berbagai infrastruktur dan roda perekonomian di wilayah Ajata Pareng terus berjalan dengan baik dan mengalami kemajuan pesat. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare yang merupakan instansi vertikal Kementerian Keuangan di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertanggung jawab langsung kepada kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi pelaksana fungsi bendahara umum negara di daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan pelayanan prima. Dipimpin oleh Bapak Alim Apipi SEMT dibantu oleh 1 orang kepala subbagian umum, 4 orang kepala seksi, 2 orang pejabat fungsional PTPN, dan staf sebanyak 13 orang. KPPN Parepare yang dahulu bernama CKC ini beralamatkan di Jalan Karemburane, nomor 20 Kota Parepare. 1 Oktober 1965 berganti nama menjadi Kantor Bendahara Negara. Pada tanggal 12 Juni 1976, Kantor Bendahara Negara Parepare mengalami perubahan dan struktur organisasi yang dibagi menjadi 3 unit kerja, yaitu Kantor Perbendaharaan Negara, Kantor Kas Negara, dan Satuan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran yang berada di daerah. Kemudian mengalami reorganisasi yaitu penggabungan pelayanan KPN dan KKN menjadi kantor baru dengan nama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau KPKN. Itu terjadi pada tanggal 12 Juni 1989 sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 645 /KMK-10/1989. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 303 /KMK-01/2004 tanggal 23 Juni 2004, KPKN Parepare berubah menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare atau disingkat KPPN. Di wilayah Ajata Pareng yang meliputi Kota Parepare, Kabupaten Sidendren Rapang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Endrekang, dan Kabupaten Baru, KPPN Parepare hadir sebagai ujung tombak penyaluran dana APBN sebesar 1.842.564.338.000. Besarnya peran KPPN Parepare dalam mendukung pembangunan di wilayah Ajata Pareng tentu terus memberikan semangat kepada 111 satuan kerja yang tersebar di 5 wilayah Ajata Pareng. Tentunya untuk tetap konsisten menghadirkan pelayanan terbaik, menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Juga mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel, mewujudkan laporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu, serta mewujudkan sarana dan prasarana yang aman dan memadai guna menunjang pelaksana tugas pokok. Peran KPPN Parepare dalam mendukung pemerataan pembangunan yang berkeadilan memang terus dilakukan. Salah satunya melalui penyaluran dana alokasi khusus atau DAK-Fisik dan dana desa. Sinergi bersama pemerintah daerah sebagai mitra pembangunan terus dilakukan. Tentu saja demi mengawal setiap rupiah APBN yang tepat sasaran. Saya Diri Haryono selaku Kepala Kejaksaan Negeri Parepare. Saya memberikan apresiasi terbaik atas pelayanan KPPN Parepare selama ini. Luar biasa pelayanannya, sungguh sangat cepat dan responsif terhadap tuntutan jamaah. Saya pernah melakukan secara langsung proses aktivasi OTP Sakti dengan proses yang cepat dan lancar.
Semoga KPPN Parepare selalu terdepan dalam pelayanan dan terbaik dalam kinerja. Semoga KPPN Parepare bisa meraih WBK dan WBBM. Saya yakin sekali bisa. KPPN Parepare memang cemerlang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin Ahmad, Kepala Badan Keuangan Kota Parepare, memberikan apresiasi atas pelayanan terbaik yang diberikan oleh KPPN Parepare, yakni penyaluran dak fisik Kota Parepare. Dana tersebut sangat membantu peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Kota Parepare serta pemulihan dampak pandemi COVID-19. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPPN Parepare, cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusan Jubiantara, Kepala KPP Pratama Parepare. KPP Pratama Parepare sebagai mitra kerja dari KPPN Parepare mempunyai pengalaman bahwa semua pelayanan di KPPN Parepare itu serba up to date. Artinya dari sisi bisnis, dari penggunaan teknologi informasi, apalagi dalam menghadapi pandemi semuanya sudah up to date. Saya mengakui selama berhubungan dengan KPPN Parepare, KPPN Parepare sangat sigap dalam memberikan pelayanan, antisipatif, cepat, lancar, dan mudah. Hebat KPPN Parepare, dan menurut saya sangat layak untuk mendapat predikat WBK dan WBBM. Saya dukung KPPN Parepare untuk mendapat predikat WBK WBBM. KPPN Parepare luar biasa, cemerlang. Prestasi yang ditorehkan KPPN Parepare tentu saja cukup banyak. Dan yang menonjol di beberapa tahun terakhir ini, yang pertama adalah pengakuan pelayanan standar internasional dengan diraihnya sertifikat ISO 9001 pada tahun 2015 lalu. Yang kedua, peringkat pertama atas penilaian kualitas laporan keuangan atau Wakbun Daerah KPPN tahun 2019. Dan yang ketiga, peraih nilai kinerja terbaik ketiga hasil pembinaan dan supervisi KPPN semester 2 tahun 2020. Nah, soal inovasi, KPPN Parepare juga jagonya. KPPN Parepare ini mempunyai inovasi yang bernama layanan edukasi Tonrangeng atau talkshow online bahas rekonsiliasi dan penyelesaian tagihan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengelola keuangan satuan kerja dalam pelaksanaan rekonsiliasi dan untuk memperlancar proses layanan pada KPPN Parepare melalui video conference. Inovasi berikutnya adalah konfirmasi rekening secara online atau KONDRO. Inovasi ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya retur SP2D dengan melakukan konfirmasi atau validasi rekening aktif melalui interface khusus pada modul bank di aplikasi Omspan. Dan langkah ini dilakukan di front office. Diharapkan retur SP2D akan berkurang sampai akhirnya tidak terjadi lagi sehingga kinerja pelaksanaan anggaran meningkat dengan nilai retur 100. Inovasi berikutnya adalah bicara online atau baroncong. Dalam inovasi ini ada tata cara penyusunan laporan keuangan. Inovasi ini dibuat untuk koordinasi antara KPPN Parepare dengan pejabat dan operator pengelola keuangan satuan kerja. Inovasi berikutnya adalah Taman Cakar atau tempat aman dari COVID-19 untuk berkas satker. Yang ini tujuannya untuk menaruh berkas satker yang diajukan ke KPPN. Inovasi berikutnya adalah Go Green on Saklar, disingkat GoGos. Inovasi ini berfungsi sebagai langkah-langkah implementasi Go Green dan hemat energi KPPN Parepare untuk menjaga kelestarian lingkungan. GoGos diterapkan melalui penempelan stiker warna merah, kuning, dan hijau di saklar. Tujuannya tentu saja mengingatkan pegawai untuk menghidupkan dan mematikan saklar lampu sesuai warna stiker yang tertempel. KPPN Parepare akan terus berupaya meningkatkan pelayanan prima dengan semangat integritas dan profesional untuk Indonesia maju.
Sungguh menjadi amanah yang luar biasa besar bagi kami KPPN Parepare untuk mengawal pundi negeri dan menggerakkan nadi-nadi perekonomian di bumi Adsata Pareng. Tekad kami di masa sulit ini adalah menyokong pemulihan ekonomi sekaligus menjadi kekuatan fiskal yang memperkuat fondasi perekonomian dan meringankan beban rakyat di masa pandemi di wilayah Adsata Pareng ini seperti program perlindungan sosial, BLT dana desa, bantuan sosial, kredit ultramikro, dan belanja pemerintah untuk tetap membangun serta memenuhi kebutuhan publik. APBN untuk rakyat. KPPN Parepare. KPPN Parepare. APBN untuk rakyat.